Langit biru. Halo teman-teman sahabat Demokrat, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Demokrat. Hari ini kita kedatangan dua narasumber, dua tamu yang sangat berkorelasi dengan kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Bapak Bayu dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bapak Misnadin, Kepala Desa Kalibagor. Assalamualaikum Pak Misnadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tema pada hari ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditanggung oleh APBD tahun 2022, terutama untuk non-ASN dan perangkat desa. Untuk selanjutnya kita jeda terlebih dahulu. Kini pasti banyak inspirasi. Podcast Demokrat, simak selalu di langit biru. Podcast Demokrat, di sini pasti seru. Sahabat Demokrat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Permendagri 119 tahun 2019 mengamanatkan tentang keikutsertaan BPJS, terutama ketenagakerjaan, yang diamanatkan untuk non-ASN juga terhadap perangkat desa. Ini sudah berjalan sejak tahun 2000 atau setahun sebelumnya, begitu ya Pak Bayu? Saya ingin gambaran awal terlebih dahulu, Pak Bayu, bagaimana keterkaitan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dengan pola BPJS yang sudah berjalan setahun kemarin, Pak. Baik, terima kasih Mas. Kebetulan terima kasih nih kesempatannya diberikan kepada kami untuk sekedar memberikan informasi terkait dengan Permendagri terkait dengan penganggaran. Ya. Memang untuk yang tahun 2020 untuk yang non ASN itu dari Pemda itu sudah menganggarkan menganggarkan tapi masuk dalam komponen gaji. Komponen gaji. Dimasukkan komponen gaji sehingga dia untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan dia sudah dimasukkan dalam komponen gaji. Tapi dengan adanya Permendagri 19 tersebut itu diwajibkan untuk menganggarkan. Jadi dikeluarkan mungkin teknisnya mungkin dikeluarkan ini untuk dianggarkan. Dan tahun bulan November kemarin kami juga sudah mengajukan berapa yang non ASN yang ada di Kabupaten Situbondo. Itu sudah kita ajukan. Sejumlah untuk sekitar 5.000 ya untuk non ASN. Oke. Dan untuk yang perangkat desa itu sekitar 5.200. Dan kemarin saya sudah mendapat konfirmasi terkait dengan penganggaran. Untuk anggaran non ASN itu di 2.100 Bapak. 2.100 orang. 200 orang kita di 239 juta itu kita bagi 10.500, terus kemudian kita bagi 12 itu mendapatkan angka 2.100. Oke. Kemudian untuk yang perangkat desa itu kita hitung ada di sekitar 1.700 orang. Iya, 1.700 orang itu untuk perangkat desa clear karena sesuai dengan data kami ada sekitar 1.700. Nah, untuk yang kami melakukan koordinasi lagi itu terkait dengan non ASN karena jumlahnya tidak sesuai. Apakah nanti bisa ditambahkan lagi atau seperti apa teknisnya? Nanti kita akan melakukan pendekatan dengan bidang anggaran, Pak. Pemda. Oke, jadi yang sudah fix itu yang perangkat desanya. Perangkat desa sudah fix di 1.700. 1.700. Ya. Untuk non ASN itu Pak sudah meliputi sampai kriteria apa saja? Ya. Menurut catatan kami non ASN itu ada di kabupaten, kemudian ada di GTT-PTT Pak. Itu guru honorer yang seharusnya juga mendapat masuk dalam anggaran untuk pembiayaan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Oh, gitu ya. Jadi guru honorer sudah dapat ya Pak ya? Guru honorer sudah Pak. Itu SD SMP. Kalau untuk yang kabupaten di
PAUD coba PAUD, SD SMP sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, yang di luar itu yang provinsi adalah SMK dan SMA itu masih kita koordinasikan di provinsi dinas pendidikan. Oke, Pak. Mudah-mudahan itu mempunyai semangat yang sama terhadap SD SMP-nya. Jadi SMA juga bisa ditelepon. Ya. Kami. Itu kan aturannya ya Pak, 5%, 1% ditanggung oleh pengguna, dalam hal ini sekolah ya Pak ya. Kalau kita untuk premi JKK itu di 0,24%, 0,24. dan JKM-nya di 0,3% Pak. Oh begitu. Ya, mungkin yang 4% itu mungkin BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ya Pak ya. Oke. Jadi kalau untuk kita untuk dua program itu jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu di 0,24 dan 0,3. Jadi 0,54% Pak. Sharingnya yang ditanggung kabupaten 0,54%. Oke. Karena itu untuk JKK dan JKM itu yang menanggung adalah pemberi kerja Pak. Kecuali nanti kalau JHT itu ada sharing biaya, yaitu untuk JHT kan 5,7 Pak. Ya. Untuk kemudian untuk yang memberi kerja itu di 3,7%. Kemudian untuk dipotong gaji dari tenaga kerjanya 2%. Jadi ada sharing biaya. Jadi keuntungannya mereka dipotong 2%, tapi manfaatnya mendapatkan 5,7% pada saat nanti dia sudah tidak bekerja lagi. Oke, di stop dulu. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Misnadin Ya. selaku Kepala Desa Kalibagor. Tadi sudah disampaikan Pak bahwa sejak 2 tahun terakhir sudah ditanggung oleh APBD sekian persen, Iya. dan sharingnya ditanggung oleh dana desa. Dan ada saya. Nah, untuk Desa Kalibagor sendiri Pak, ada berapa perangkat dan per bulannya berapa Pak kira-kira Pak? Yang di Desa Kalibagor ada 12 perangkat, dan yang ditanggung oleh pengguna yaitu termasuk perangkat itu 1%-nya Bapak. Kurang 1%-nya kurang lebih dari 60.000 itu. 60.000 Iya, per bulannya ya. Per bulannya. Kali 12 bulan nanti. Iya. Itu disetor awal atau menunggu menunggu anggaran cair Pak itu Pak? Tergantung sudah nyampe bulannya Bapak. Kalau sudah masuk bulan sudah disetor, walaupun masih belum ada dana dipakai dana talangan. Pakai dana talangan ya Pak? Dana Ya? talangan. Oh, luar biasa berarti ya Pak ya. Itu saya tadi mendengarkan penjelasan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk BPJS Kesehatan walaupun tidak hadir di sini, tapi bisa kita pastikan itu semuanya sudah ditanggung oleh anggaran APBD Kabupaten. Ini kami bacakan lagi. Total untuk BPJS Kesehatan tahun 2022 itu 2,2 miliar. Begitu ya Pak Bayu? Ya. Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 223 per tahun. Pak Tenggi, sebelum kembali ke BPJS Ketenagakerjaan, sejauh ini apakah sudah ada yang memanfaatkan dari BPJS Ketenagakerjaan itu Pak? Ya, alhamdulillah sudah ada Bapak. Sudah ada. Ya, ada 2 orang, yaitu Mas dan Ismail sama Siti Nuraifa. Itu sakit atau bagaimana Pak? Sakit Bapak. Sakit ya? Iya. Berarti klaim BPJS Kesehatan itu ya Pak? Iya, Ya? klaim BPJS. Diklaim di rumah sakit mana Pak? Di satunya di Mitra Sehat, yang satunya di Elizabeth. Sama-sama melayani ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Apa kendala Pak yang ada kendala atau tidak dalam klaimnya itu Pak? Untuk selama ini alhamdulillah tidak ada kendala karena sudah dibayari duluan. Oh, artinya sudah lunas ya Pak ya? Selama setahun atau tiap bulan ya Pak? Per bulan, Per bulan Pak. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi manfaatnya sudah bisa langsung dirasakan. Alhamdulillah, terserah. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih. Pak Tenggi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Bayu, itu salah satu pemanfaat dari Kepala Desa Kalibagor beserta perangkatnya. Selain itu apa yang bisa disampaikan Pak? Tadi kan hanya kesehatan. Iya. Sekaligus mungkin ada bedanya Pak. Apakah BPJS Ketenagakerjaan ruang lingkupnya di sisi apa Pak? Ya, baik. BPJS Kesehatan untuk yang non ASN itu ada dilindungi oleh 2 program Pak.
jadi jaminan ketenaga kerja dan kematian. Dan belum lama ini ada non ASN Pak dari Sekda, yaitu meninggal karena sakit. Kemudian mereka mendapat santunan 48 juta untuk ahli waris, dan karena yang bersangkutan itu sudah 37 bulan, artinya sudah 3 tahun, lebih dari 3 tahun, dia juga berhak untuk mendapatkan santunan beasiswa Pak. Besarannya itu 84 juta, karena yang bersangkutan itu posisinya anaknya 1 dan posisinya di kelas 2 SD. Jadi dia berhak untuk mendapatkan santunan untuk SD itu per tahun 1,5 juta selama 6 tahun. Ya. Kemudian SMP itu 2 juta per tahun selama 3 tahun, SMA 3 juta per tahun selama 3 tahun. Perguruan tinggi 12 juta per tahun selama 5 tahun. Dan totalnya dari SD sampai SMP itu Bu Nilu kemarin mendapat 84 juta. Itulah manfaat tambahan dari BPJS Kesehatan. Itu non ASN ya Pak ya? Non ASN Bapak. Oke Pak. Ya. Jadi yang tertanggung adalah kejadian peristiwa di lingkup kerja begitu ya Pak ya? Ya. Kalau kejadiannya di luar masa bertugas Pak, itu tidak termasuk ya Pak ya? Untuk yang jaminan kecelakaan kerja itu memang harus ada ruda paksa Pak, yaitu misalnya terjatuh, tertabrak, tertimpa sehingga dia sakit, dan itu akan kita tangani pengobatannya sampai dengan sembuh Pak. Beda memang kita dengan BPJS Kesehatan itu saudara kembar Pak, jadi kita saling melengkapi. Jadi pada saat mereka sakit biasa, misalnya demam, hipertensi atau apa ya istilahnya sakit yang dari dalam, itu nanti akan ditangani oleh BPJS Kesehatan. Tapi seandainya, mohon maaf kalau sampai menemui ajalnya, nanti kita yang meng-cover untuk JKM-nya Pak. JKM-nya dapat 42 juta. Oke. Baik Pak. Kalau COVID tidak termasuk sudah ya Pak ya? Untuk JKM itu meninggal penyebab apapun Pak. Jadi termasuk bunuh diri Pak. Bunuh Bunuh diri pun tercover, tapi kita tidak menganjurkan. Agama manapun pasti akan tidak menganjurkan bunuh diri. Tapi kan disebutkan di undang-undang itu penyebab meninggal apapun Pak, baik sengaja maupun tidak sengaja. Iya. Itu tercover. Asalkan bunuh dirinya berhasil Pak. Kalau nggak berhasil dia nggak ada Pak. Mudah-mudahan dijauhkan dari Pak ya. Ya amin Pak. Pak Bayu, saya mau menanyakan karena ini keterkaitannya dengan perangkat desa dan Pak Tenggi juga hadir. Kira-kira apakah ada kendala walaupun sudah dibantu oleh kabupaten APBD, apakah masih ada kendala dari desa untuk menyetor berapa persennya itu Pak untuk sharing anggaran tersebut Pak? Ya. Untuk tahun 2020 memang untuk perangkat desa itu sudah dianggarkan masukkan dalam komponen gaji Pak, yang telah saya sebutkan di awal tadi, dibahaskan komponen gaji. Tapi ada beberapa kendala Pak terkait dengan adanya COVID ini. Jadi komponen gaji yang sudah dianggarkan masuk ke dalam komponen gaji itu ternyata ada pengurangan juga Pak terkait dengan COVID. Refocusing maksudnya. Ada refocusing sehingga ada pengurangan anggaran Pak. Dan anggaran itu akhirnya menyebabkan guru tersebut dia lebih memprioritaskan kepada hal-hal yang sifatnya pokok Pak. Jadi di situ ada beberapa memang kepala desa yang mengalami penundaan pembayaran. Tapi walaupun seperti apa kita tetap melakukan upaya, dan upaya-upaya itu sudah juga ada hasilnya Pak. Ada beberapa kepala desa yang sudah membayari sendiri Pak, kadang-kadang menalangi atau seperti talangan ya Pak ya. Talangan. Jadi mudah-mudahan itu sebuah ibadah lah buat kepala desa yang menalangi itu, karena itu sangat bermanfaat Pak bagi perangkat desa. Ya, kembali ke Kalibagor, tapi lancar selama ini ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Meskipun COVID kemarin lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Jadi, tapi pengurangan tetap ada itu ya Pak ya? Iya ada. Terus Pak Tenggi untuk mencukupi tagihan tersebut? Pinjam dulu. Ada berbagai cara Pak untuk membayarkan itu, ada yang ditalangi, ada yang pinjam itu. Alami. Apa ada kebijakan khusus Pak dari BPJS Ketenagakerjaan
karena masa Covid mungkin ada restrukturisasi atau pemutihan atau seperti apa Pak? Dulu waktu itu memang pernah ada Pak, itu ada pemutihan itu, tapi untuk terkait dengan relaksasi Pak. Jadi relaksasi itu waktu itu ada diskonnya sampai 99% Pak. 99%. Di Ramayana aja nggak sampai Pak 95%. Itu Diskon luar khusus biasa ya, Pak? diskon 90% terkait dengan COVID. Jadi hanya membayar 1% saja. Itu prosedurnya bagaimana Pak? Pengajuan atau otomatis? Otomatis Pak. Otomatis ya Iya, Pak ya? jadi kan itu ada semacam kayak tagihan gitu, terus waktu kita mengeluarkan tagihan kepada desa-desa, itu nanti ada kode iurannya langsung dibayarkan. Jadi langsung tagihannya ya 1% itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Tapi untuk saat ini sudah tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak ya? Sudah selesai. Ya mudah-mudahan ke depan sudah COVID-nya sudah berakhir ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Baik, pertanyaan terakhir Pak Bayu. Baik. Apakah ada program unggulan yang membedakan pelayanan BPJS dari tahun ke tahun Pak? Tentunya kan lebih baik dan selalu ada evaluasi tiap tahunnya. Baik. Silakan Pak. Ada Pak. Jadi kita memang bukan sifatnya itu profit oriented ya Pak. Jadi kita dari dulu kan BUMN pasti ada profitnya. Sekarang itu kita sebagai badan publik, yaitu memberikan sepenuhnya kesejahteraan kepada peserta. Yang paling jelas dengan PP 82 itu ada 2019 ya Pak ya. Di situ ada kenaikan manfaat Pak. Yang dulu JKM hanya di 24 juta Pak, meninggal biasa. Yang sekarang dengan adanya PP tersebut menjadi 42 juta berikan. Naik 2 kali lipat berarti. 2 ya, kali Pak? lipat. Enggak, bukan 2 kali lipat, dibalik angkanya Pak. Iya, Jadi, betul. dari 24 jadi 42, 42, dibalik iya, angkanya iya. dibalik. Kemudian yang lebih besar lagi itu yaitu beasiswa Pak. Beasiswa Beasiswa itu yang sebelumnya, berapa sebelumnya itu 12 juta. 12 juta. Ya, 12 juta kepada meninggal meninggal kecelakaan kerja, kemudian diberikan hanya 1 orang anak Pak. Dan ini sekarang peningkatannya luar biasa menjadi 174 juta. Kemudian itu diberikan kepada 2 orang anak Pak. Yang dulunya 1 sekarang 2. 2 dan totalnya dari 12 menjadi 174 juta. Oh, Iya, luar jadi- biasa ya Pak ya. Jadi iurannya tetap, Iurannya tetap, manfaatnya yang bertambah. meningkat. Oke. Bukan bertambah Pak, berlipat. Berlipat-lipat ini ya, Pak ya. Bukan manfaat. Jadi kita di sini tadi yaitu saya sampaikan untuk yang SD itu di 1,5 juta tadi Pak. Ya. Kemudian per tahun selama 6 tahun. Oke. Kemudian juga SMP itu 2 juta selama 3 tahun Pak per tahunnya. Kemudian SMA per tahun 3 juta selama 3 tahun. Kuliah itu 12 juta per tahun selama 5 tahun. Oke. Itu betul-betul bermanfaat. Jadi mungkin bagi teman-teman pengusaha pekerja yang belum bergabung dan informasi ini mungkin bisa memacu untuk segera bergabung. Memotivasi Jadi, ya, Pak ya? memotivasi Oke. untuk pekerja khususnya di Situbondo ini segera untuk mendaftarkan. Untuk karena itu merupakan hak normatif ya dari pekerja untuk mendapatkan hak itu. Mungkin itu. Oke, sudah sangat terlindungi artinya ya Pak ya untuk pekerja non ASN ataupun perangkat desa di seluruh Kabupaten Situbondo. Terakhir Pak Tenggi, apa yang ingin disampaikan Pak? Mungkin apa ya Pak ya, ada bantuan lain untuk desa seperti apa ya, pensiunan mungkin. Pensiunan ada Pak kira-kira Pak? Di cover enggak Pak untuk BPJS tersebut Pak? Di cover Pak. Jadi kita itu ada 4 program Pak. Oke. 4 program, jadi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan pensiun. Sudah masuk itu Pak Tenggi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi untuk yang perlindungannya itu biasanya nggak semua 4 program Pak. Kemarin yang saya dasar upahnya yang angka 1.700 itu hanya di 2 program Pak, jika kadang JKM. Oh, yang disetor ke desa ini hanya dua fitur. Untuk mencapai yang pensiunan harus 4. 4 program. Itu senilai Senilai kalau persentasenya di 0,94% Pak. Oke, Ya, jadi nanti harus dikalikan, nambah iya, anggaran lagi, Pak. nambah Nambah anggaran lagi, tapi bisa dapat pensiun Pensiun. dengan persyaratan keikutsertaannya
Kalau pensiun Pak, begitu meninggal kecelakaan kerja, langsung dia akan mendapatkan pensiunnya, dibayarkan minimal itu 315 per bulan. 315. Dan itu bisa dibayarkan kepada ahli waris, kemudian bisa diturunkan ke anaknya sampai 2 anak. Itu sudah sama dengan pegawai negeri Pak. Sama. Gitu ya, manfaatnya. Jadi itu dengan adanya program pensiun itu kita sudah hampir setara dengan pegawai negeri. Oke. Perlakuannya. Jadi itu Pak Tenggi. Iya. Berarti harus ada penambahan anggaran lagi. Penambahan anggaran lagi. untuk mencapai pensiun. Untuk mencapai fitur yang keempat itu. Tapi ada Pak. Gimana? Ada sebagian desa yang ikutkan 4 program Pak. Oh ada ya. Di situ Bondo ada? Ada Pak. Ada desa yang ikut 4 program. Oh gitu ya. Ya, Diambilkan dari dana desa berarti ya, di luar tanggungan APBD itu. Betul. Mungkin nanti bisa diberikan hitungan-hitungan untuk desa yang belum ya Pak Tenggi. Baik. Pak Tenggi, sebelum dibantu oleh APBD, semula full dibiayai oleh desa ya. Berarti APBDes ya. Iya. Berarti ada manfaat juga ya. Iya, kebijakan. sudah. Bisa ringan ya, bisa dialokasikan. Tambah ringan ya. Bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Terakhir Pak Tenggi, apa yang perlu disampaikan sebelum ditutup acara ini? Mungkin itu saja Bapak. Itu saja ya. Mudah-mudahan kalau saya Pak, mudah-mudahan pelayanan baik kesehatan ataupun ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bisa lebih mudah. Siap. Bisa lebih simpel, terutama karena itu menyangkut kegawat daruratan Pak. Baik. Itu saran kami juga, dan insya Allah kalau mencukupi kemampuan anggaran APBD Kabupaten akan kita sarankan kepada pemerintah untuk mengcover yang belum terlindungi di non ASN tersebut. Baik. Mungkin ada guru yang belum tercover, itu akan menjadi prioritas atau masukan kami kepada Bupati dan pemerintah Kabupaten Situbondo. Baik sahabat Demokrat dan netizen dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita hari ini dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Desa Kalibagor. Mudah-mudahan apa yang kita simak hari ini bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih, saya Janur Sasra Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selalu di langit biru. Podcast Demokrat. Di sini pasti seru.